Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6A, kelompok 7 yang akan memaparkan laporan pengelolaan kawasan konservasi di Gunung Halimun Salak dengan metode studi literatur. Yang beranggotakan saya sendiri, Selusi Ramadanti, dan teman saya Siti Herunisa dan Jada Kirom. Saya akan memaparkan latar belakang. Mulai ya. Sudah kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam ekosistem, yang salah satunya adalah hutan. Tuh. Nah, salah satu kawasan hutan di Indonesia yang merupakan hutan pelestarian alam adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan satu kesatuan dari siklus yang dapat mendukung kehidupan. Nah, itu di hutan. Salah satu taman nasional yang dibangun untuk mengembangkan program konservasi adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau disingkat dengan TNGHS. Perubahan fungsi dari hutan tersebut didasarkan atas adanya kekhawatiran akan nasib hutan di kelompok pegunungan Halimun Salak yang ditandai adanya aktivitas masyarakat lokal di sekitar hutan yang dituduh menjadi penyebab dari deforestasi. Harapan dari laporan ini itu harapannya berbagai pihak untuk menyelamatkan kekayaan ekologi wilayah TNGHS ini menjadi salah satu pendorong terbitnya SK. SK itu surat keputusan SK 175 tahun 2003. Nah, surat keputusan ini menjadi dasar peluasan kawasan Gunung Halimun Salak. Peluasan ya, terjadinya peluasan. Hal ini sesuai dengan laporan hasil penelitian Rahmawati ini yang menyatakan bahwa kebijakan peluasan dan perubahan fungsi hutan yang berubah menjadi hutan konservasi ini tentunya memberikan dampak terhadap pengelolaan hutan karena pada kawasan tertentu yang dituju terdapat masyarakat lokal yang hidup dekat atau sekitar hutan, baik masyarakat adat maupun non-adat. Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka peranan dan fungsi hutan tersebut perlu dikaji lebih lanjut sehingga pengembangan wisata alam di Taman Nasional merupakan skema pembayaran jasa lingkungan yang akan memberikan nilai tambah bagi kawasan konservasi, baik sebagai fungsi konservasi maupun manfaat ekonomi yang tidak bersifat eksploitasi sehingga tidak membahayakan kelestarian Taman Nasional. Nah, itu latar belakang dari pembuatan laporan ini. Jadi rumusan masalahnya itu yang pertama ada bagaimana nilai ekonomi wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, ini ekonominya ya. Terus yang kedua, bagaimana kontribusi terhadap kegiatan konservasinya. Nah, di sini ada tujuan dari laporannya. Yang pertama, menghasilkan pengelolaan data nilai ekonomi wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan yang kedua, menghasilkan pengelolaan data kontribusi terhadap kegiatan konservasi. Nah, manfaat dari laporan ini dapat mengukur sejauh mana nih kegiatan wisata alam di TNGHS dapat mendukung kegiatan konservasi, dan yang keduanya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, sudah itu pemaparan dari saya, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Siti Herunisa akan memaparkan bab selanjutnya yaitu bab 2 dan bab 3. Nah, di bab 2 ini ada metode studi literatur yang diambil dari Ekayani dan kawan-kawannya pada tahun 2014. Nah, penelitiannya itu dilaksanakan di tiga tujuan wisata alam di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, di mana yang banyak diminati oleh wisatawan. 3 tempat tujuannya itu, yang pertama ada di Gunung Bunderan, Curug Cigamea, dan Pemandian Air Panas. Nah, penelitiannya yang dilaksanakan tersebut selama
dari bulan Mei sampai bulan Oktober pada tahun 2013. Nah, data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Nah, di mana data primernya ini terkait karakteristik responden, data pengeluaran wisatawan, data penerimaan pelaku usaha, serta tenaga kerja di sektor wisata. Nah, sedangkan di data sekundernya yaitu merupakan data pendukung terkait yang diperoleh dari sumber literatur, di mana informasi dari instansi dari dinas pariwisata, pertanian, dan balai di Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu sendiri. Nah, kemudian metode ini dengan melakukan dua perhitungan, di mana perhitungan pertama itu berkaitan dengan nilai ekonomi wisatanya, dan yang kedua itu perhitungan dana konservasi. Selanjutnya itu tentang TNGHS-nya itu sendiri. Nah, sejarah terbentuknya kawasan TNGHS ini itu diawali dengan diterapkannya kawasan Gunung Halimun sebagai salah satu taman nasional dengan luas 40.000 hektar yang ditetapkan pada tahun 1992. Nah, kemudian penetapan kawasan hutan Gunung Salak dan Gunung Endut sebagai kawasan konservasi di TNGHS ini ditetapkan pada 2003, sehingga luasnya itu bertambah menjadi 113.375 hektar. Nah, secara administratif kawasan TNGHS ini mencakup wilayah Banten, Jawa Barat, meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Berdasarkan klasifikasi Smith pada tahun 1957, iklim di kawasan TNGHS ini termasuk ke dalam tipe A dengan curah hujan tahunannya itu 4.000 sampai 6.000 mm dengan bulan keringnya kurang lebih 200 mm pada bulan Juni sampai September. Sedangkan pada beriklim basahnya kurang lebih 550 mm di bulan Oktober sampai bulan Maret, sehingga dapat digolongkan beriklim selalu basah. Jadi TNGHS ini termasuk ke dalam beriklim basah. Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam. Nah, sebagai salah satu kawasan pelestarian alam, TNGHS ini merupakan kawasan ekologi dengan fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Fokus utama TNGHS ini adalah untuk mempertahankan perwakilan ekosistem hutan yang ada di Provinsi Jawa Barat yang unik dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, fungsi utama di TNGHS ini diantaranya adalah sebagai tempat perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa-satwa langka yang hampir punah. Nah, salah satunya itu ada owa Jawa yang endemik ada di Jawa Barat. Nah, perlindungan terhadap sumber daya air, pendidikan, dan penelitian serta rekreasi alam, karena banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke TNGHS ini sebagai penelitian atau hanya sekedar untuk rekreasi. Selanjutnya di bab 3 yaitu tinjauan pustaka ada konservasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati ini adalah pengelolaan sumber daya dengan memanfaatkannya secara bijaksana untuk kesinambungan persediaannya dengan tetap menjaga dan melestarikan kualitas ekosistem itu sendiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahada Kirom dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan
mengenai hasil dan pembahasan dari laporan pengolahan kawasan konservasi di Gunung Halimun Salak dengan metode studi literatur. Telah dijelaskan sebelumnya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini selain digunakan sebagai wisata alam atau wisata alam yang bertemakan konservasi untuk para pengunjung dan para wisatawan, Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, yang mana TNGS ini, kita singkat aja, yang mana TNGS ini mempunyai ekosistem hutan yang bagus, yang baik, dan juga yang mana TNGS ini memiliki ekosistem hutan yang baik, sehingga memiliki atau mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain dari itu, TNGS ini memiliki dua fungsi atau dua manfaat yang yang terasa dan tidak terasa bagi kehidupan kita. Yang pertama, yang terasa seperti hasil hutan, kayak kayu, terus juga mungkin ada buah-buahan, ada produk hewani kayak misalnya daging, dan juga ada yang tidak terasa, seperti lebih kalau yang tidak terasa itu seperti wujudnya itu seperti jasa lingkungan, diantaranya tata air, serap karbon, terus dan wisata alam. Nah itu, sehingga dari manfaat yang tidak terasa itu dapat memberikan jasa lingkungan atau ekosistem service. Di dalam TNGS ini ada 3 objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Yang pertama itu adalah Gunung Bunder, Curug Ciganea, dan pemandian air panas. 3 objek wisata dari TNGS ini memanfaatkan jasa sumber daya alam dan lingkungan yang ada, dan secara tidak langsung menunjukkan nilai ekonomi wisata yang tinggi. Jumlah kunjungan tertinggi ada pada Gunung Bunder. Namun nilai ekonomi wisata tertinggi adalah di pemandian air panas. Demikian pula Curug Cigamea. Walaupun memiliki jumlah kunjungan lebih sedikit dari Gunung Bunder, namun memiliki nilai ekonomi wisata yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan ketersediaan para pengunjung untuk membayar wisatawan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tiketnya gitu. Di antara 3 lokasi tersebut, selain keindahan alamnya yang merupakan daya tarik dalam aktivitas wisata, dari ketiga objek wisata yang ada di TNGS ini menunjukkan kepedulian yang tinggi untuk keberlangsungan TNGS. Bisa dilihat dari upaya para pengunjung dalam ketersediaan untuk membayar uang tiket masuk dengan harga yang lebih tinggi, karena sistem dari TNGS ini adalah dengan menggunakan tarif tiket, yang mana para pengunjung atau wisatawan sebelum memasuki kawasan TNGS ditanya kesiapan terlebih dahulu, apakah sanggup untuk membayar tiket dengan harga sekian. Apabila para pengunjung dan para wisatawan tersebut sanggup, maka dipersilahkan untuk memasuki kawasan TNGS. Sedangkan apabila tidak sanggup, maka
para pengunjung tersebut diharapkan untuk tidak memasuki. Namun kebanyakan sebanyak 75% dari semua responden pengunjung di ketiga lokasi wisata bersedia untuk membayar uang tiket yang lebih. Kondisi ini menunjukkan betapa para pengunjung tersebut amat ikut dalam menjaga dan melestarikan ekosistem hutan di TNGS tersebut. Karena uang tiket yang dibayarkan oleh para pengunjung tersebut digunakan sebagai biaya untuk perawatan atau biaya, karena uang dari hasil pembayaran dari pembelian tiket tersebut digunakan sebagai biaya atau dana untuk pelestarian, pelindungan, perawatan dari TNGAS agar TNGAS tetap lestari. Penentuan harga tiket tersebut bertujuan untuk menghindari dari over carrying capacity, yang mana dengan penentuan harga jual tiket yang rendah dapat menaikkan jumlah pengunjung. Begitu juga sebaliknya, apabila harga tiket yang mahal, yang tinggi, maka itu akan menurunkan para pengunjung, jumlah pengunjung. Pada tiap tahunnya, TNGAS memberikan kenaikan harga tiket untuk biaya masuk ke semua objek wisatanya. Dari hasil responden yang didapat, jumlah penduduk rata-rata 0,14% itu mengalami penurunan, karena hal tersebut digunakan atau bertujuan untuk mengurangi masuknya wisatawan yang dilatar belakangi dari selain pendidikan, yang mana hal tersebut dapat membahayakan atau dapat mengancam kelestarian dari TNGAS itu tersendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Halo, kembali lagi. Di sini saya akan menyimpulkan hasil laporan. Jadi laporan ini dapat disimpulkan dalam pengelolaan data nilai ekonomi wisata, Taman Nasional Gunung Halimun Salak menggunakan metode biaya perjalanan. Nah, berdasarkan surplus konsumen pengunjung. Nah, nilai manfaat total atau nilai ekonomi wisata dari kawasan wisata TNGHS ini merupakan total surplus konsumen pengunjung dalam waktu periode tertentu. Kontribusi wisata terhadap kegiatan konservasi di TNGHS didekati dari besarnya penerimaan yang diperoleh oleh TNGHS yang semestinya dapat diperuntukkan dana konservasi untuk mendukung kelestarian taman nasional, yang juga dapat mendukung kelestarian wisata alam yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini. Nah, itu dia kesimpulan dan isi dari laporan ini. Kami dari kelompok 7 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.